Salah satu sektor ketenagakerjaan yang paling termarginalkan pada hari ini adalah sektor transportasi. Ya, sektor transportasi itu paling jauh untuk mendapatkan hak-hak kesejahteraannya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Salah satu sektor ketenagakerjaan yang paling termarginalkan pada hari ini adalah sektor transportasi. Ya, sektor transportasi itu paling jauh untuk mendapatkan hak-hak kesejahteraannya. Saya belasan tahun terlibat dalam kerja-kerja pengorganisasian maupun pengadvokasian untuk sektor transportasi. Sektor transportasi ini dia akan mendapatkan ketidakadilan secara berlapis, terutama untuk sektor transportasi barang. Kita contohkan misalnya kayak sopir trailer. Seorang sopir trailer apabila dia mendapatkan order dari perusahaan, dia harus mengambil, misalnya contoh ekspor ya. Dia kalau misalnya dia dapat order ekspor, dia paginya itu dia keluar dari garasinya, keluar dari pintu garasi, dia sudah harus menyiapkan uang 2.000 atau 5.000 atau biasanya 2.000 untuk parkir-parkir di jalan. Lalu dia menuju ke depo untuk mengambil kontainer kosong. Di kontainer nanti pas masuk pos security dia harus bayar lagi 2.000 sampai 5.000. Lalu untuk mengambil kontainer kosong dia juga harus bayar 5.000 sampai 10.000. Bahkan untuk jenis kontainer tertentu yang posisinya nanti di bawah, misalnya ngangsur, itu dia bisa sampai 20.000. Nah, setelah dia mengambil kontainer kosong, dia bergerak ke pelabuhan, dia juga akan mendapatkan banyak pemalakan. Ya, biasalah di tiap lampu merah minta 1.000, 2.000, itu sampai ke pelabuhan dia akan mendapatkan perlakuan seperti itu, seorang sopir. Sampai nanti dia di pelabuhan, terkhusus sekarang ini kalau untuk ekspor impor mulai agak berkurang pungli di dalam pelabuhan, tapi untuk intersuler itu masih marak. Ya, mulai masuk ke pos dia harus bayar 2.000 sampai 5.000, masuk nanti ngambil menaruh kontainer di situ dia juga harus membayar 5.000 sampai 10.000. Satu kali jalan seorang sopir itu bisa mengeluarkan uang hingga 50.000. Kalau dia lagi apes, misalnya daerah-daerah tertentu, dia kena PJR, dia kena dishub, dia bisa mengeluarkan uang lebih besar lagi. Nah, begitu juga kalau seandainya untuk angkutan ekspedisi, misalnya yang lintas Sumatera, yang lintas Jawa, hal yang sama, pemalakan di jalan, ancaman di jalan dari premanisme dan segala macam, itu dialami oleh sopir. Itu satu persoalan keseharian. Persoalan kedua, dia juga dihadapkan kepada persoalan tidak adanya status hubungan kerja. Pengusaha tidak pernah mengakui dia sebagai pekerja. Pengusaha selalu mengatakan sopir itu adalah mitra. Tapi mitra yang dimaksud oleh pengusaha ini itu yang kita sebut dengan mitra palsu. Kalau seandainya dia mengatakan mitra, tentu harus ada
kesepakatan bersama antara si pengemudi dengan pengusaha. Ini tidak ada kesepakatan yang dibuat antara pengemudi dengan perusahaan. Yang ada adalah peraturan perusahaan. Seorang sopir, dia cuma hanya biasanya menerima upah berdasarkan komisi, ritase, atau sistem borongan. Sopir itu dia tidak punya BPJS. 90% pengemudi itu tidak punya BPJS. Dalam hal waktu kerja, sopir itu tidak ada aturan waktu kerja. Mereka bisa bekerja hingga 24 jam bahkan lebih tanpa upah lembur. Seorang sopir ya tidak punya hak untuk mendapatkan uang lembur. Ya, karena dia meskipun waktu kerjanya panjang tapi dia tidak mendapatkan upah lembur. Atau misalnya apabila dia setiap hari lebaran yang orang mendapatkan THR, biasanya sopir itu cuma hanya mendapatkan uang ketupat. Nah, tentu problem permasalahan ini dua, pertama persoalan dia di jalanan ya yang menjadi sasaran empuk bagi pemalakan melalui pungli, kedua persoalan pelanggaran terhadap aturan undang-undang ketenagakerjaan yang tidak diberlakukan oleh perusahaan. Tentu ini menjadi problem khusus bagi sektor transportasi. Nah, kita tentu akan berjuang bagaimana persoalan, baik itu persoalan di dalam operasional atau dalam kondisi kerja, maupun persoalan hak-hak kesejahteraan, itu harus kita perjuangkan. Harus ada satu aturan khusus, terkhusus untuk sektor transportasi darat. Karena selama ini aturannya yang diberlakukan untuk pekerja transportasi, pertama aturan undang-undang lalu lintas. Dia dihadapkan untuk mengikuti aturan undang-undang lalu lintas. Kalau dalam undang-undang lalu lintas yang biasa sekarang ini yang rame dialami oleh para pengemudi, terutama pengemudi ekspedisi, itu odol, overdimensi, overload. Nah, ini problem yang dihadapi oleh umumnya bagi sopir-sopir lintas, itu mereka menghadapi razia-razia overdimensi, overload. Memang kita tahu bahwa kelebihan muatan itu akan berisiko. Ya, kelebihan muatan itu akan mengakibatkan rawannya kecelakaan. Tapi dilema yang dihadapi oleh pengemudi, aturan itu dulu dibiarkan, sehingga banyak terjadi modifikasi kendaraan yang dilakukan oleh pemilik, sehingga pada saat aturan itu diterapkan, tentu mereka harus mengembalikan mobil lagi kepada fungsi semula. Kedua, yang mereka hadapkan adalah tarif angkutan yang sangat rendah. Dengan tarif angkutan yang sangat rendah, kalau seandainya dia menjalankan aktivitas atau memuat barang sesuai dengan standar, itu tidak masuk, istilahnya ongkosnya tidak masuk, karena ongkos terlalu rendah. Nah, tentu untuk pemerintah yang akan menerapkan pemberlakuan overdimensi overload yang akan dia tindak, tentu dia juga harus mendisiplinkan kepada semua pelaku angkutan, dalam artian mobil-mobil baru juga harus standar. Kedua, pemerintah harus mengawasi standarisasi tarif. Bagaimana standarisasi tarif itu dibuat dan diberlakukan sehingga orang tidak perlu lagi mengambil muatan berlebihan, karena muatan yang standar saja dia sudah bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu di dalam konteks overdimensi dan overload. Tapi di dalam hal aturan-aturan masalah ketenagakerjaan itu sebenarnya tinggal pelaksanaan dari aturan, bagaimana pengawas ketenagakerjaan harus melakukan sidak, melakukan investigasi langsung mendatangi perusahaan-perusahaan angkutan untuk memastikan agar aturan undang-undang ketenagakerjaan itu juga diberlakukan di perusahaan-perusahaan angkutan. Karena sekali lagi, sektor ini adalah sektor yang sangat strategis. Sektor ini merupakan urat nadi dari perekonomian. Tentu sektor yang strategis ini juga harus diikuti dengan bagaimana perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja di sektor ini itu juga diperhatikan dan mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan,
Dinas Perhubungan dan instansi-instansi terkait bagaimana memastikan sekali lagi perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor transportasi ini bisa terwujud.